Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Clara Pane. Nah, biasanya saya dipanggil Cindy. Saya berasal dari 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep topologi, pengertian topologi, fungsi dan manfaat topologi, jenis-jenis topologi, dan kekurangan ataupun kelebihan dari topologi. Nah, yang pertama yaitu konsep topologi. Konsep topologi jaringan adalah cara atau pola pengaturan perangkat, komputer, server, printer, switch, router, dan lain-lain dalam suatu jaringan, serta bagaimana perangkat-perangkat itu saling terhubung dan berkomunikasi. Topologi jaringan bisa dilihat dari dua sisi utama. Yang pertama ada topologi fisik, menggambarkan bentuk atau susunan fisik perangkat dan kabel dalam jaringan. Dan yang kedua, topologi logis, menggambarkan aliran data dan cara perangkat berkomunikasi di jaringan, terlepas dari bentuk fisik kabelnya. Kemudian, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nah, kemudian fungsi topologi yaitu menentukan desain jaringan, memberi panduan bagaimana perangkat akan dihubungkan. Kedua, mengatur alur komunikasi data, memastikan data bisa dikirim dan diterima sesuai jalur yang direncanakan. Dan yang ketiga, mempermudah perawatan dan troubleshooting. Dengan topologi yang jelas, kerusakan lebih mudah dilacak. Yang keempat, membantu efisiensi, biaya, dan sumber daya. Dan yang terakhir, mendukung skalibilitas. Nah, di sini juga ada manfaat topologi. Yang pertama, efisiensi pengelolaan jaringan, memudahkan pengaturan, monitoring, dan kontrol perangkat. Yang kedua, kinerja optimal. Yang ketiga, keamanan lebih baik. Dan yang keempat, minim gangguan. Dan yang terakhir, fleksibilitas desain bisa disesuaikan dengan ruang, biaya, dan kebutuhan komunikasi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihan topologi bus yaitu biaya instalasi murah, menggunakan sedikit kabel dibanding topologi lain. Nah, yang kedua, pemasangan sederhana, dan yang terakhir, hemat kabel karena hanya ada satu jalur utama. Dan kekurangan dari topologi bus ini yaitu sulit mendeteksi kerusakan. Jika jaringan bermasalah, mencari titik kerusakan bisa memakan waktu. Dan yang kedua, jika kabel utama putus, seluruh jaringan mati. Backbone adalah titik tunggal kegagalan. Dan yang terakhir, kapasitas data terbatas. Semua perangkat berbagi jalur yang sama sehingga rawan kemacetan data. Dan yang di sebelah ini adalah contoh gambar dari topologi bus. Kemudian saya lanjut dengan topologi linear. Kelebihan dari topologi linear yaitu struktur sederhana dan efisiensi untuk jumlah perangkat sedikit, cocok untuk jaringan kecil di ruang terbatas. Dan yang terakhir, pemasangannya cepat. Nah, kekurangannya yaitu ketergantungan tinggi pada kabel utama. Satu putus, semua koneksi lumpuh. Dan yang kedua, kesulitan troubleshooting. Butuh cek kabel satu persatu untuk menemukan masalah. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk jaringan padat. Semakin banyak perangkat, semakin besar kemungkinan tabrakan data. Nah, topologi linear ini dengan topologi yang sebelumnya yaitu topologi bus, mereka itu adalah topologi yang sama. Jadi, gambarnya tetap sama. Nah, kemudian saya lanjut dengan topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yaitu performa stabil, lalu lintas data mengalir teratur karena tiap perangkat mendapat giliran. Kemudian yang kedua, tidak rawan tabrakan data, pengiriman data lebih terkontrol dibanding bus. Dan yang terakhir, setiap perangkat punya peran sama. Nah, kekurangan dari topologi ring yaitu satu titik rusak, seluruh jaringan terganggu. Jika salah satu node atau kabel putus, data tidak bisa mengalir. Yang kedua, sulit perawatan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, instalasi lebih rumit dibanding bus atau linear karena harus membentuk lingkaran tertutup. Dan di samping adalah contoh dari topologi ring.
Kemudian saya lanjut dengan topologi star. Kelebihan dari topologi star yaitu mudah perawatan dan troubleshooting. Jika satu kabel atau perangkat rusak, hanya perangkat itu yang terputus. Kinerja stabil, mudah dikembangkan, dan kecepatan tinggi. Nah, kekurangannya yaitu ketergantungan tinggi pada perangkat pusat. Jika switch atau hub rusak, seluruh jaringan lumpuh. Dan yang kedua, biaya instalasi lebih mahal, membutuhkan kabel lebih banyak dan perangkat pusat. Kemudian membutuhkan manajemen pusat yang baik, dan yang terakhir kabel lebih panjang. Nah, di sini yang di sebelah adalah contoh gambar dari topologi star. Kemudian saya lanjut dengan topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yaitu keandalan tinggi. Jika satu jalur atau perangkat rusak, data masih bisa lewat jalur lain. Keamanan lebih baik dan tidak ada lalu lintas padat karena setiap perangkat punya jalur sendiri. Resiko kemacetan data rendah. Nah, kekurangannya yaitu biaya tinggi, butuh banyak kabel dan port jaringan. Dan instalasi rumit, semakin banyak perangkat, semakin kompleks penarikan kabelnya. Dan yang terakhir, perawatan sulit, banyak koneksi yang harus dicek dan dipelihara. Dan yang di sebelah ini adalah contoh dari topologi mesh. Kemudian saya lanjut dengan topologi tree. Kelebihan dari topologi tree yaitu mudah dikembangkan. Penambahan node baru bisa dilakukan dengan menambah cabang tanpa mengganggu jaringan lain. Kemudian struktur hierarkinya jelas dan isolasi masalah lebih mudah. Jika satu cabang rusak, cabang lain tetap bisa berfungsi. Nah, kekurangannya yaitu ketergantungan pada backbone. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Biaya cukup tinggi dan instalasi dan konfigurasi lebih rumit dibanding topologi star murni. Nah, yang di sebelah ini adalah contoh gambar dari topologi tree. Kemudian yang terakhir yaitu topologi hybrid. Kelebihan dari topologi hybrid adalah fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan dan kondisi fisik lokasi. Kemudian, skalabilitasnya tinggi, mudah menambah atau mengubah bagian jaringan tanpa mengganggu seluruh sistem. Kemudian, kinerjanya optimal, bisa menggabungkan keunggulan masing-masing topologi yang dipakai. Kemudian ada kekurangannya yaitu butuh biaya besar. Kemudian desain dan pengelolaannya sulit, harus memahami cara kerja beberapa topologi sekaligus. Dan yang terakhir perawatan memakan waktu, membutuhkan tenaga teknis yang ahli. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.